Oke teman-teman, di sini saya udah ada main core. Ini main core tentang FTTH atau project FTTH. Ini main core-nya saya jelaskan. Kita buka dulu. Nah, ini project FTTH ini, pembangunan FTTH ini mulanya dari server. Kita jelaskan dari server. Nah, ini di server ini ditulis JI Cijereleng, berarti ini nama servernya, ini ODF yang ada di servernya, dan ini koordinat server, titik lokasi server tersebut. Nah, ini OTB, nama OTB yang ada di server. Di sini yang kita butuhkan port 1 dan port 2. Cuman 2 port yang kita butuhkan. Core 1, core 2. Ini dari OTB ini keluar menggunakan kabel existing. Nah, ini kabel existing ini kabel yang telah terpasang atau kabel yang udah tersedia. Ini kabel yang telah terpasang di lokasi. Ini kebetulan kabelnya kabel 144 dan masih ngegantung. Waktu pengerjaan kami itu masih ngegantung, maka kami di sini memasang JB. Nah, JB-nya itu dinamakan New JB 01, berarti JB1, JB baru, JB1 144 core. Ini penamaan labelnya dan ini titik lokasinya. Di sini kami hanya terminasi 48 core dikarenakan kabel yang kami pasang di sini kabel 48 core, maka di JB144 ini kami terminasi cuma 48 core. Kenapa kita di sini pasang JB144? Dikarenakan kabel existing awal ini itu merupakan kabelnya kabel 144 core, maka JB-nya juga harus disesuaikan dengan kabel yang ada, yaitu 144 core. Jadi dari 144 core ini kita terminasi 48 core dan keluar lagi 48 core menuju ke JB new lagi. Ini JB yang kita pasang lagi dengan jarak 4 kilo. Dikarenakan kabel satu rollnya ini 4 kilo, maka dalam 4 kilo itu harus ada sambungan, bukan harus ada, emang sambungan. Maka kita namakan New JB02 48 core. Nah, disinilah terminasi 48 core menggunakan JB48. Di sini di terminasi pool ya, di pool ini 48. Dari JB ini keluar lagi menuju POP. Nah, ini POP ini kami bangun juga new, ini baru. Ini POP, ini nama perumahannya. Nah, ini penomorannya. Ini titik lokasinya. Nah, ini kabel dari JB tadi, server tadi ini 48 core ini kita terminasi di POP ke masuk ke OTB ini atau ODF. Ini OTB 24. Maka yang dari 48 core kita cuman terminasi 24 core dan 24 core-nya lainnya adalah idle atau cadangan. Oke. Lanjut. Ke sheet 2, ke lembar kedua. Ini masih di POP. Nah, ini OTB yang tadi yang 24 core yang saya jelaskan di atas. Ini di sini kita cuman perlunya 2 core. Core 1, core 2. Kenapa? Karena kita ngambil dari tadi servernya juga cuman butuh 2 core, 1 core 1 dan core 2. Ini yang harus lurus dari sini ke
server. Ini untuk connect atau menghidupkan OLT. Dari sini ini ODF-nya ODF SC kotak. Ini menggunakan jumper, menggunakan patch core SCLC karena LC itu khusus untuk perangkat aktif. Di sini adalah OLT. Nah, OLT ini hanya perlu 2 core, yaitu TX dan RX atau RX dan TX. Kalau di listrik itu ada yang namanya strum dan massa, ini sama aja. Yang punya power itu cuma satu, yaitu TX atau RX ya, saya lupa lagi. Nah, di sini ini OLT dari tadi di jumper udah dari OTB 24 masuk ke OLT cuma 2 core. Itu core 1 core 2. Nah, di OLT ini OLT kita menggunakan sebetulnya ini bisa 2 point card, jadi 32 pot. Cuman kebutuhan kita di sini untuk mengcover satu perumahan ini kita membutuhkan cuma 1 point card, yaitu 16 pot. Dari 16 pot ini kita jumper lagi ke ODF atau ke OTB. Ini kita menggunakan OTB 48. Kenapa kita memakai 48 tidak 24? Karena di sini juga kita pakai OLT 2 point card. Otomatis di sini kita pakai 48 core. Yang ini untuk cadangan nanti, dan ini juga untuk cadangan, di mana apabila ada penambahan atau ada pembangunan perumahan baru, jadi kita bisa ngambil dari sini 16 pot lagi. Nah, untuk yang 16 pot ini di ODF 48 ini kita namakan ODF 02. Nah, dari sini ini dari pot 00 dikarenakan OLT ini penomorannya dari 0 sampai 15. Nah, dari 0 ini masuk ke pot 1, 01 ke 02 dan seterusnya sampai ke pot 16 atau core 16. Ini menggunakan patch core SC kotak-kotak. Nah, dari ODF yang berada di POP ini kita jumper lagi ke ODC. Ini menggunakan kabel 48 atau biasa disebut dengan kabel feeder. Feeder itu adalah mau dari server atau dari perangkat aktif ke ODC atau FDT. Nah, ini nama FDT-nya atau ODC-nya, titik lokasinya. Nah, yang dari OD48 tadi kita cuman membutuhkan 24 core, yaitu untuk slot 1, slot 2 di ODC atau tray 1, tray 2. Ini adalah input feeder 24 core. Nah, dari 24 core ini kita jumper lagi core 1 menggunakan splitter rasio 1:4. Nah, dari 1 core ini bisa menjadi 4 core. Itu displit, dibagi. Ini untuk nantinya LAN atau kabel distribusi atau distribusi lah. Ini kita jumper ke slot 3 atau tray 3, tray 4, tray 5. Ini untuk LAN 1 atau LAN A. Ini 8, jumlahnya 8 splitter rasio 1:4. Nah, untuk yang kedua sama, ini untuk LAN B menggunakan splitter 1:4 juga sama, dengan banyaknya jumlah 8 pitches
8 piece atau 8 buah. Jadi dalam satu ODC ini kita menggunakan 16 splitter 14. Nah, 16 ini kita ngikutin pot OLT dan pot ODC input. 8 untuk line A, splitter 14 itu yang 8 pieces untuk line A dan 8 lagi untuk line B. Oke, dari ini yang kabel 48 ini untuk line A itu kita terminasi di tray 3, 4, 5, 6 sampai 6. Ini 48 core, cuman yang lainnya idle. Nah, ini saya jelaskan, ini yang splitter yang ke-8 ini kan ke line B ya. Kenapa ke line B? Dikarenakan di line A itu udah tercukupi, udah tercover semua. Maka yang satu core dari splitter 8 ini yang tadinya untuk line A kita alihkan ke line B gitu. Oke, kita langsung ke arah line A. Oh, ini masih penjelasan lebih detail ini untuk splitter. Nah, ini main core untuk splitter dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini input dari slot 1. Input slot 1 dan 7, 8, 9, 10, 11, 12 juga ini dari slot 1. Untuk slot 2 ini hanya splitter ke 13, 14, 15, 16. Ini dari slot 2. Nah, untuk splitter ini outputnya, yang oranye ini outputnya. Output dia masuk ke slot 3, slot 4. Nah, untuk 7 sampai 12-nya ini masuk ke slot 5 dan slot 7. Nah, berarti ini yang 6 ini dijadikan idle. Dan yang 13 sampai 16 ini masuk slot 8 dan 9. Nah, ini slot 10, 11, 12 yang idle. Oke. Kita lanjut ke ODP atau distribusi line A. Nah, dari ODC tadi ini yang line A yang 8 splitter 14 ini masuk ke distribusi line A. Nah, di sini ada ODP 1, berarti ini menggunakan core 1. Core pertama di tube pertama, tube biru B. Ini tube biru masuk ke ODP. Nah, ini adalah kode atau splitter 18 ini. Di ODP ini menggunakan splitter 18. Kenapa 18? Ini satu ODP ini bisa mengcover 8 rumah. Ini bisa mengcover 8 rumah. Jadi satu core ini bisa menjadi 8 rumah atau bisa mengcover 8 rumah. Bisa di-split menggunakan splitter 18. Dan begitu juga untuk
ODP nomor 2 di LAN A. Ini masih di tub biru tapi di core 2, ini core oranye. Dan sama, ini menggunakan splitter 18. Nomor 3 juga sama, tub biru, ininya core-nya core hijau, core 3. Splitter 18, ini memakai 18. Nah, ini adalah branching. Ini ODP-nya juga beda. Ini ODP yang ada lubang 3 di bawahnya. Yang satu untuk in, ini kabel masuk, dan yang duanya itu untuk kabel keluar. Kenapa ada branching? Ini untuk mengcover apabila posisi ODP itu agak jauh dari LAN, dari jalur. Jadi bisa aja ini berada di belakang, jadi kita menggunakan kabel baru. Nah, kebetulan di sini cuma 2 ODP. Di sini ini kan ODP 4 menggunakan core 4 coklat nih. Nah, yang 5 ini branchingnya, berarti yang 5 itu masuk ke kabel baru, ini yang kuning. Ini abu masuk ke nomor 5. Di sini ke ODP 5, di sini abu ketemu biru ini. Jadi di sini main core-nya itu 5, core 5 ketemu core 1. Kenapa itu bisa disinilah pentingnya main core itu. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ODP ini menggunakan core-nya core 5, yaitu biru, dan ketemu core 1. Jadi kita, kalau di sini ada penambahan, jadi kita tidak akan sulit lagi untuk memetik core, karena di sini udah tertera, udah jelas core-nya. Yang idle-nya ini core 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini hanya di tub biru. Ini kan pakai kabel 48 sama. Jadi idle-nya itu dari tub oranye sampai seterusnya sampai core 48. Dari core 3 sampai core 48. Nah, di sini di 05 ini menggunakan splitter 116. Splitter 116 ini dari satu core bisa jadi 16 rumah, 16 loser atau 16 pelanggan. Nah, ini kabel yang lainnya ini masih terhubung atau enggak putus. Ini core 2 sampai core 6 ini enggak putus, ini masih utuh. Yang terputus hanya core 1 aja. Nah, ini yang oranye ini yang nomor 2 ini untuk ODP nomor 6. Nah, di sini kalau titik-titik ini berarti ini putus semua. Ini putus semua. Cuman yang satu ya core 2 ini disambung lagi menggunakan splitter 18. Ini di 06 itu 18. Nah, untuk core 7 tetap ngambil dari sini. Nah, dari yang ini nih. Dari ODP nomor 4 yang masih utuh core tubnya. Ini kan tub masih lurus nih dari sini ke sini. Yang di sini kan tadi yang tub biru aja. Ini tub biru udah habis ini. Ini core 4, 5, 6. Ini habis. Jadi yang 7 masih menggunakan kabel yang utama tadi LAN A. Ini di sini jadi berubah. Dikarenakan tadi kan core-nya udah habis, core di tub biru udah habis, jadi kita buka lagi core baru atau tub baru, tub oranye, tub kedua. Nah, di sini di ODP 7 ini
menggunakan tub oren atau tub 2 dengan core 1 atau tub oren dengan core 7, tub biru, tub 7. Tub ke-1 core ke-1 di tub oren atau core ke-7 di kabel 48 core ini. Dan seterusnya sampai ujung. Nah, di sini kebetulan ada 31 ODP nih. Berarti ini yang terakhir ini menggunakan core ke-31 dari tub ini abu ya kalau nggak salah. Tub abu. Oh sorry, ini tub putih harusnya, ini salah. Tub putih. Di core 31. Nah, seterusnya ini branching di ODP 25. Seterusnya untuk LAN B juga sama seperti yang saya terangkan di atas di LAN A. Sama ini LAN B yang tadi di ODC itu di splitter yang ke-9 sampai 16 ini. Nah, itu sama pakai kabel 48. Ini di LAN B sama memakai tub biru atau tub 1 core 1 dan sama ini di sininya memakai splitter 18. Dan begitupun di ujungnya ini kebetulan di LAN ini cuman ada 30 kalau nggak salah, ini 30 ODP. Maka yang tadi kan 31 tambah 30 28 ya. Yang tadi 31 berarti yang ini 28. Sorry. Atau ada branching lagi, takutnya ada branching, enggak. Ini sampai 59 berarti yang tadi 31, yang ini 28 FAT atau ODP. Nah, di sini di terakhir ini menggunakan tub abu dengan core 28 dan sama ini menggunakan splitter 18 di ODP. Berarti ini ODP 59 menggunakan tub abu dan menggunakan core 28. ODP tersebut adalah ODP 18. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk main core untuk project FTTH. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu juga menambah wawasan kita dalam dunia fiber optik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.